Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Dita Peng Peng Peng. Dan syuting ini, video ini di tag sebelum bulan puasa ini tanggal 1 April, ya kan. Jadi belum puasa, jadi saya masih bisa minum air es. Dan video ini akan rilis ketika puasa malah. Selain mineral ya, air mineralnya segar banget, mengandung esensial yang penting bagi tubuh. Saya sarankan kalau openingnya kayak gini, kalian skip aja, nontonnya pas buka puasa aja. Ntar, lagi. Nah, pada kali ini kita akan membahas, karena kita menyambut bulan Ramadan ya, gimana sih biar puasa tuh maksimal. Iya kan? Banyak dari kalian tuh yang pasti bingung. Dan banyak dari teman-teman saya yang bertanya, kenapa pas puasa yang dia tuh nahan makan, kok bisa malah dia naik berat badannya? Ya kan? Alasannya adalah karena ketika puasa kamu kan dari habis sahur, subuh hitungannya, sampai akhirnya maghrib. Ya kan? Itu kan saat kita aktivitas kita itu berlebihan. Bener ya? Tapi ketika malam, itu aktivitas usus biasanya akan low. Normalnya. Low itu akan kayak berkurang. Yang berakibat adalah kalau aktivitas ususnya berkurang, ya otomatis jalannya makanan ya akan rambat. Nah, orang habis puasa, pas buka puasa, sampai dia malam habis tarawehan, itu biasa makannya kalap. Orang yang berat badannya mbah ketika berpuasa pas bulan Ramadan itu artinya dia makannya kalap. Kalap tuh kayak gini, kita kelaparan banget nih kan, buka puasa, buka batalinya langsung pakai manis-manis. Habis itu makan berat, habis tarawih makan berat, sebelum tengah malam makan berat, pas sahur makan berat. Padahal kita kan tidur, otomatis karena kita makan dan makanan itu dicerna pada waktu tidur, kita nggak ada aktivitas, otomatis akan lebih potensi menjadi lemak. Ya, lemak-lemak yang disimpan, ya kan? Dan ketika kita berpuasa, kita lemes, ya kan? Rata-rata orang lemas. Dan ketika kita siang hari atau pagi siang hari, kita malah cenderung malas-malasan, yang berakibat kita keep energi. Jadi energi kita, aktivitas kita berkurang, tapi pas malam kita intake makanan terus. Nah, gimana sih biar berpuasa itu maksimal? Yang pertama tuh harus kalian memenuhi kebutuhan cairan. Karena komposisi tubuh kita tersusun dari cairan air putih. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Nah, ketika yang pertama adalah kalian minum air putih itu secukupnya, tetap sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing dikalikan berat badan. Karena saya beratnya 66 kilo, berarti ya saya sekitar butuh 1,8 sampai 2 literan. Nah, saya minum yang pertama itu adalah sebelum bangun tidur, sebelum sahur. Ya kan? Minum satu, terus makan buat sahur, terus minum lagi, betul. Terus setelah sholat subuh minum lagi, klak, beres. Habis itu pas buka kita minum lagi 1 gelas. Pas tarawih minum 1 gelas, sebelum tidur minum 1 gelas. Clear, ya, clear. Mau buka puasa terus habis itu suhunya gimana? Kalau saran saya, hindari minum-minuman yang mengandung diuretik. Diuretik itu adalah minuman yang memacu, meningkatkan kerja ginjal sehingga kita akan sering pipis. Contoh, ketika kalian sahur, jangan pernah kalian atau hindari meminum kopi dan teh. Kenapa? Karena kopi dan teh itu akan meningkatkan kerja ginjal sehingga kita akan sering pipis, akibatnya kita akan sering haus. Kalau pas buka, yang pertama tetap membatalkan dengan karena kita pas seharian itu kurang gula, ya kan, kurang gula, terus kurang elektrolit, batalkanlah dengan air putih dulu. Setelah batalkan dengan air putih, baru cari minum-minuman manis atau makan kurma. Itu paling benar. Kenapa? Karena kurma atau madu itu mengandung energi yang cukup bagi tubuh. Jadi jangan batalinya pakai gorengan, bos. Selain harga minyaknya mahal, ayo siapa yang buka puasa batalinya itu pakai, ya kan, soda gembira sama gorengan. Itu asam lambung lagi banyak tuh ya, banyak banget. Terus kamu kasih soda, itu yang ada kamu bisa sakit perut, gastritis, ya, dispepsi. Yang benar adalah kamu batalin dulu pakai air putih.
Setelah batalin pakai air putih, cari minuman manis atau makanan manis. Roti manis, ya kan, kurma boleh, madu boleh, terus kolak ya boleh, es kacang hijau juga boleh, air putih boleh, atau jus ya boleh, jus alpukat boleh, takjil-takjil yang manis. Kenapa takjil manis itu? Karena memang mengganti, karena tubuh kita tuh gulanya di bawah rata-rata, jadi kita minum sesuatu yang manis, gurih. Nah, setelah selesai baru maghriban. Jangan langsung makan makanan berat ketika kamu buka puasa. Kenapa? Lo gini, lambung itu isinya kan asam lambung nih, ya kan? Asam lambung dan otot lambung yang akan siap mencerna makanan. Tidak diisi dari jam 4 sampai jam 6, itu lebih dari 12 jam. Apalagi kalau puasanya di luar negeri. Kosong nih, asam lambung siap mencerna. Kamu kasih makanan berat, sakit perutmu. Sakit dan gak akan nyaman dan jadinya sebah. Kamu batalin dulu terus maghrib. Setelah maghrib, baru kamu makan berat. Dan makan berat itu jangan langsung kalap. Berhentilah makan sebelum kenyang. Kenapa? Karena kalau kamu makan sampai kenyang banget, jadinya dispepsi, pegah. Jadi rasanya pengen mual terus. Kalau batalin puasanya dengan rokok, gimana dok? Kan asam. Itu asam lambung isinya asam banyak, kamu tambahin asap rokok, tambah gak enak. Jadi kan kita pengen juga tetap sehat. Jadi makannya terserah. Tapi hindari makan makanan yang memacu radang tenggorokan atau panas dalam. Kayak contoh, kamu langsung kasih makanan yang berminyak semua. Puas. Dari santan-santanan, ditambah santan, gorengan, semua. Itu yang ada adalah kamu sudah refleks asam lambung ditambah dengan minyak. Jadi tenggorokannya jadi nggak nyaman, panas. Dan rentan radang tenggorokan. Nah, itu ciri khasnya. Nah, terus kamu bisa minum kopi, teh, itu adalah ketika buka. Jadi jangan kebalik. Ketika kamu mau sahur, yang kamu harus konsumsi adalah makan makanan yang bisa mengeluarkan energi. Contoh, kamu makan kurma pada waktu. Kenapa kurma? Karena kurma itu memang makanan yang energinya sangat awet. Lucu memang, unik. Buah ini unik. Karena kalau kita makan kurma pas sahur, itu bisa menahan asam lambung, aktivitas, dan membuat energi yang awet. Bahkan kalau saya sepedaan jarak jauh, tanya Cingox. Dia yang awal saya pasti kalau nggak minta madu atau kurma. Selalu. Karena kurma itu memang untuk endurance sepedaan bagus, untuk olahraga juga bagus, dan memang itu untuk sahur juga bagus. Nah, ketika sahur, kamu makan makanan, roti, yang manis saja, untuk energi seharian, nasi secukupnya, sayur, protein. Beres. Clear. Minum air putih. Ya, dan jangan minum diuretik. Diuretik tuh kopi, teh, soda lah gitu apalagi. Karena kan sering pipis dan sering haus. Cukup air putih yang secukupnya. Kecuali bagi kalian yang menderita penyakit gagal jantung kiri, penyakit jantung, penyakit ginjal, itu komposisi makanan harus tanya ke dokter. Nah, itu untuk sehat. Nah, selama puasa ya kalian beraktivitas seperti semula, cuman aktivitas fisiknya diturunin. Jadi contoh, misalkan kita olahraga. Nah, pertanyaannya nanti olahraga nanti karena akan sangat kompleks. Contoh kita sering di depan laptop. Ya kalian kan biasanya jam kerja kantor akan sangat berubah. Saya mengambil contoh Susan Care ya. Susan Care itu jam kerja kantornya sangat-sangat berubah total. Jadi mereka awalnya masuk jadi selesai lebih awal. Nah sama, kalian juga harus mengurangi intensitas kerja kalian. Jangan sampai pola tidur berantakan. Nah, yang hal kedua untuk puasa yang bagus adalah, saya lupa nomor berapa, pokoknya hal selanjutnya adalah pola tidur. Jadi kalau kalian sudah tahu, kalian mau sahur tuh jam 4, kalian mau nggak mau harus tidur tuh ya jam 10 paling malam. Jadi habis tarawehan, ya ngemil sekali lagi, nunggu turun, sikat gigi, tidur. Karena kalian kalau begadang sampai jam 4, itu yang terjadi adalah pola tidur berantakan yang mengakibatkan kalian seharian tuh menjadi lemes dan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kalian mau selesai, bagus, puasanya bagus, lancar, tanpa rasa lemas, jam 10 harus tidur. Jam setengah 4 bangun, terus lalu olahraga ringan, bisa lari, tapi pace-nya nggak perlu tinggi-tinggi, bisa stretching, workout, sit ball, push up, plank, habis itu sahur secukupnya. Kalau mau diterusin bangun pagi ya nggak apa-apa, kalau mau tidur lagi monggo. Setelah itu aktivitas kayak biasa, tapi tidak perlu terlalu forsir. Nah, pas buka puasa jangan kalah. Sediakan air putih, makanan manis, minuman manis, habis itu maghriban, baru buka puasa yang besar, habis itu sholat isya, habis itu makan lagi cemilan, habis itu minum lagi, tarawehan, habis itu selesai. Nah, tapi kalau kalian niatnya itu makannya kalap,
Contoh kamu buka puasa langsung makan kalap, itu yang ada bukannya kurus, kamu akan menggemuk, dan gemuknya adalah gemuk kolesterol, gemuk lemak. Jadi jadikan momen puasa ini momen untuk menyehatkan badan. Puasa itu lebih mirip, kalau kamu lihat puasa Ramadan itu kayak intermittent fast. Kayak intermittent fast. Jadi kamu hindari sarapan, hindari makan siang, dan itu jujur bagus buat tubuh. Nah, ketika kamu puasa juga jangan males-malesan, jadwal olahraganya digeser. Olahraganya biasa kamu misal lari tapi pace 5, pace 4 diturunkan. Yang penting olahraga aja. Pace-nya 6, 7. Fitness itu bisa setelah buka puasa. Mungkin habis sisa juga bisa, atau setelah tarawehan juga bisa. Kalau kamu batalin taraweh bisa, terserah kamu lah masing-masing. Loh, kalau olahraga menjelang buka boleh, tapi itu sekalian untuk menurunkan kalorimu. Hati-hati, olahraga menjelang berbuka itu nge-push ke titik limit. Gak semua orang bisa, harus terlatih. Karena kita kekurangan gula, jadi respirasinya anaerob. Kalau gak kuat, gak usah dipaksa. Tetapi untuk membuat massa otot terlatih, VO2 max terlatih, itu memang paling bagus olahraganya menjelang buka puasa. Jadi jam 4:30 sampai 5:30. Nah, itu aja. Dan jangan lupa ya, kebutuhan airmu dipenuhi. Kalau saya minumnya air mineral. Saya percaya air mineral karena mengandung mineral esensial bagi tubuh. Itu aja, dan sampai jumpa ke tips berikutnya. Kita akan bahas mengenai kolesterol, lemak baik, lemak jahat, dan kita akan membahas pola olahraga yang tepat selama bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan.